Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita mempunyai kerinduan yang sangat tinggi untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan untuk hari ini, mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli sesuai dengan iman kita. Saya pimpin di dalam doa dalam lafaz iman rasuli, dan jemaat boleh mengikuti dalam hati masing-masing. Mari kita lafazkan. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari jemaat sekalian kita berdoa untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini. Haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur Tuhan di atas kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, dan Engkau sentiasa tepat berada di sisi kami ketika kami memerlukan. Bapa surgawi, pada pagi ini kami mengucap syukur sekali lagi karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami daripada sakit penyakit yang sangat berbahaya yang sedang berlaku kini, yaitu penyakit COVID-19. Bapak surgawi, terima kasih juga kami ucapkan di hadirat-Mu karena kesempatan yang Engkau telah berikan pada kami untuk bersama-sama melakukan ibadah melalui online untuk menaikkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua mempunyai kerinduan untuk melayani, menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi mari kita naikkan lagu ini bersama sebagai satu doa kita di pagi hari ini. Mari kita naikkan lagu ini bersama, waktu Tuhan. Walau kadang tak mudah
terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan dan kita naikkan lagu seterusnya. Mukjizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita naikkan lagu ini sekali lagi, sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Mari beri sorak-sorai yang gemuruh bagi Allah kita. Saya percaya bahwa kita semua bersuka cita karena biarpun kita tidak dapat berkomunikasi secara fisikal,
tetapi kita dapat berkomunikasi melalui daripada media massa. Dan mari kita naikkan lagu ini bersama, Sukacita Bergelora. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 na. Sekali lagi sama-sama katakan sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 Haleluya, bersorak-sorai ke berbagai Allah kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita naikkan penyembahan ini di dalam sikap doa kita. Dan mari kita naikkan lagu ini bersama sampai akhir hidup. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Raja. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, ku kan setia sampai akhir hidupku. Salam hormat dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan khotbah yang bertema menghadapi masa yang sukar. Teks Mazmur 77 dari ayat 2 sampai dengan 3. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, masa yang sukar kita tidak dapat meramal bila ia akan menimpa kita. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Pengkhotbah pasal 11 ayat 2b. Saudara dan saudari, jadi masa yang sukar itu pasti dan selalu ada di jalan hidup kita. Persoalannya, kita tidak mengetahui waktunya. Pemazmur dalam Mazmur 77 mengalami masa yang sukar. Masa itu membuat dia merasakan kesesakan yang luar biasa. Namun, ada pelajaran penting yang boleh kita ambil dari penulis kitab Mazmur 77. Itu tentang bagaimana caranya menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, berdoa dengan sungguh kepada Allah. Berdoa dengan sungguh kepada Allah. Penulis kitab Mazmur berdoa dengan kesungguhan hati kepada Allah. Dia berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Mazmur 77 ayat 2. Masa yang sukar dijadikan batu loncatan oleh pemazmur untuk berdoa, berseru dan berserah dengan sepenuh hati kepada Allah. 2 kali diulang pernyataan pemazmur, berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, menunjukkan keseriusan dan sikap iman
pemazmur kepada Allah. Kita juga pada masa ini sedang menghadapi masa yang sukar, di mana kita menghadapi ancaman, penularan, dan jangkitan daripada wabak COVID-19. Kita jangan mempersalahkan situasi dan kondisi, serta mempersalahkan Tuhan. Mari kita menggunakan kekuatan rohani kita untuk berdoa dengan kesungguhan hati kita kepada Allah, karena kita percaya bahwa Dia pasti mendengar doa permohonan kita kepadanya. Yang kedua, mencari dan mendahulukan Tuhan. Mencari dan mendahulukan Tuhan. Penulis kitab Mazmur mencari dan mendahulukan Tuhan. Dia berkata, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Mazmur 77 ayat 3. Saudara dan saudari, masa yang sukar seringkali membuat kita menjadi cemas. Dalam kecemasan, kita seringkali membuat keputusan yang kurang pasti. Ketika kita menghadapi masa yang sukar, kita bukannya mencari dan mendahulukan Tuhan, melainkan pergi dan mencari dan mendahulukan manusia, orang pintar, dukun, dan kekuatan-kekuatan kegelapan. Nabi Yeremia pernah berkata demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Ketika menghadapi masa yang sukar, pemazmur hanya tenang sahaja. Dia mencari dan mendahulukan Tuhan karena dia tahu Tuhan itu penuh kasih dan kuasa serta sumber penghiburan yang sempurna. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masa yang sukar pada masa ini, ambillah dan ikutilah teladan pemazmur yang selalu berdoa dengan kesungguhan hati dan sentiasa mencari dan mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Pada saat kita menempatkan Tuhan pada kedudukan yang terutama dalam hidup dan pergumulan kita, maka kita pasti mendapat pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Nabi Yeremia mengutamakan dan menaruh harapannya kepada Tuhan dengan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan ini, yang dapat membantu, menolong, dan mendorong kami sebagai orang-orang percaya, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, agar kami dapat menghadapi masa yang sukar ini dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri, yang sentiasa memimpin, menghibur, menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Saya percaya semua jemaat diberkati pada pagi ini, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan yang kita dengar. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari saya membuat jemaat membaca doa Bapa kami, dan mari kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari mulai pertengahan hingga selesai ibadah kami. Saya percaya Bapa, Engkau sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Tuhan, semua ini kami kembalikan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.